Halo Sobat Energi, selamat datang di Get Green Energy Talk, podcastnya Ditjen EBTKI Kementerian ESDM yang tentunya akan membahas berbagai macam hal seru, diskusi seru dan juga membahas isu-isu seputar energi bersih di Indonesia bersama saya Sabrina. Dan ini merupakan podcast pertama di EBTKI. EBTKI akhirnya punya podcast terharu, campur senang juga, dan mungkin ini sebagai episode perdana kita tentunya sudah menghadirkan narasumber yang paling gong, yang paling mantul, yang paling juara dan akan membahas juga isu paling penting dalam isu energi baru terbarukan. Apa itu? Hari ini kita akan membahas terkait dengan angka keramat, angka krusial, angka penting. Nah, mungkin teman-teman nih Sobat Energi pernah dengar atau lihat di berita atau lihat di majalah atau lihat di berita atau di artikel lain itu kita suka menyebutkan adanya capaian bauran EBT 16%. Nah, sebetulnya apa itu 16%? Ini angka apa? Capaian apa? Seperti apa? Untuk menjawab kedua angka ini kita sudah menghadirkan narasumber yang paling top, Marco Top, Ibu Direktur Jenderal EBTKI Ibu Enia Listiani Dewi. Terima kasih Mbak Sabrina. Ibu selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ini Bu. Akhirnya podcast perdana Ibu. Ibu izin bertanya Bu. Tadi menyambung pertanyaan dari Sobat Energi Bu. Ini kan ada angka 23%, ada 16%. Nah Ibu mohon dijelaskan Bu. Sebetulnya ini angka apa dan kenapa angka ini penting Bu sebagai salah satu transisi energi Indonesia? Iya Mbak Sabrina, saya juga sering ditanya tuh 23%-nya kapan? Karena ini isu 23% sudah hampir lebih dari 10 tahun ya. Betul. 10 tahun. Dan itu juga tercantum tuh di peraturan pemerintah. Nah sekarang ada peraturan pemerintah baru yang sudah disesuaikan dengan amanat Presiden untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Siap. Kita kan sempat membuat peraturan pemerintah draftnya untuk kebijakan energi nasional. Nah, kebijakan energi nasional ini tiap 10 tahun sekali. Jadi 2024 itu habis, selalu 2025 sampai dengan 2034. Nah, itu dalam 10 tahun itu biasanya ditinjau kembali. Nah, kita dulu sangat agresif ya mencanangkan 23% bauran energi baru terbarukan di dalam energi mix nasional. 23% ini waktu itu sudah zaman-zaman 5 tahun yang lalu itu saya ngelihatnya kan kenaikannya cuman 0,2%, kadang 0,5 ya, gitu. Iya, sangat sedikit. Lalu ada pembahasan ulang karena kita itu masih di sektor pertumbuhan ya, secara industri. Kita ingin meningkatkan ekonomi growth, kita ingin meningkatkan GDP per kapita gitu ya. Jadi rolling untuk naik itu kan kita harapkan sehingga perlu energi yang murah. Siap. Nah, energi yang murah itu tentu saja masih rada bau-bau fosil gitu ya. Ya, yang selama ini memang Nggak kita bisa punya langsung kekayaan, ya. punya kekayaan, punya batu bara, kekayaan alam. Nah, sekarang sudah ada konsep baru, terbitnya peraturan pemerintah nomor 40 untuk kebijakan energi nasional. Nah, di situ kita memanfaatkan batu bara, tetapi kita juga sangat menambah besar porsi EBT. ya. Nah, kenapa kita masih memanfaatkan batu bara? Itu juga karena ingin mendorong pertumbuhan industri. Tetapi di sini batu bara pun ada isu yang keren nih, yaitu batu bara tidak hanya untuk listrik, tetapi untuk hilirisasi. Nah, ini ada satu sektor lagi untuk menumbuhkan industri baru. Seperti gasifikasi batu bara, terus nanti dari situ kita bisa menghasilkan metanol, bisa menghasilkan dimetil eter yang bisa menggantikan juga LPG. Siap. Wow. Nah, gitu. Jadi masa-masa transisi ini transisi energi ya, kalau kita nyebutnya, kita kenal transisi energi itu kan di mana fosilnya dikurangi dan diubah menjadi EBT. Ya, diubah menjadi EBT, tetapi masih ada satu segmen di tengah, yaitu pemakaian low carbon fuel. Nah, ini contohnya ada gas, terus tadi hilirisasi batu bara, betul. Penggunaan carbon capture storage. Nah, semua skenario itu dirangkum di dalam PP 40 tahun 2025. Betul. Nah, dari situ akhirnya kita menulis ulang, menganalisa ulang. Gimana sih kemampuan Indonesia untuk
masalah target bauran energi yang dulu sangat optimis sekali, 23, ya 23%, tetapi kita harus melihat kenyataan juga. Namun sudah memperhitungkan arahan-arahan dari presiden. Dan memang ada dua draft ya waktu itu. Satu draft lalu satu lagi perbaikan. Nah, sekarang ditetapkan itu dalam target kebijakan energi nasional ini. Yang terbaru ini ya Bu ya. Betul, 23% itu diperkirakan bisa tercapai melampaui di 2029. Tahun 2029. Siap. Jadi kita harap 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi lah kita sudah di 2025 akhir ya ini ya. Nah, di sini angka 23% jadi seolah-olah itu mundur, tetapi bukan begitu, tetapi kita sudah pada posisi yang real. Nah, karena itu yang sekarang ada itu angka capaian yang tahun ini. Yang tadi 16 itu ya Bu ya. Nah, itu dia. 16 ini kan tercapai di bulan November nih. Sebetulnya sampai dengan Desember kita bisa sampai sesuai dengan kebijakan energi nasional 17%. Tadinya, tetapi ini banyak kendala ya. Oke. Banyak kendala. Apa aja nih Bu kendalanya nih Bu? Ya terjadi mungkin perbaikan, lalu ada faktor maintenance, lalu ada perjanjian-perjanjian yang rada memakan waktu seperti itu. Nah, tetapi capaian 16% ini sudah luar biasa. Karena jika dibandingkan 3 tahun lalu, ini di angka 13. Oh, naiknya sangat signifikan ya Bu, 3% Sangat signifikan. 3%. Ya, 3% dari 3 tahun lalu dan itu 3 gigawatt. 3 gigawatt. Wow. 3 gigawatt ini capaian terbesar kali ini. Jadi apalagi dalam 1 tahun ini memang. 1 tahun ini naik 2 digit. Wow. Jadi kalau 2023 ke 2024 itu nggak signifikan, tapi tahun 2024 ya, ke 2025 ini luar biasa. Kira-kira apa Bu? Poin penting tahun ini nih apa nih? Ada bumbu-bumbu apa nih Bu? Nah, dikasih itu cabai dia. kah, dikasih rempah kah, atau apa nih Bu yang bisa bikin 2 giga tadi Bu? Saya rasa semangat ya. Wah, mantap. Semangat. Lalu 5S, Bu? arahan, ya 5S. Mantap. Apa itu? Bu, lupa Bu. Spirit, solid, smart, sukses. Speed dulu. Oke. Duh, kena nih aku. Spirit, solid, smart, speed, Sukses. Itulah kunci bumbu-bumbunya 5S ya Bu ya. Semangat itu yang membawa sinergi, betul. kinerjanya optimal, hasilnya Pengawasannya nyata. juga bagus ya. mantap. Teman-teman BTK ini pengawasannya sudah jalan terus nih. Sampai ke daerah-daerah yang tidak berlistrik. Waduh, mantap. Ini waktu kita lihat tahun lalu kan ada bottleneck dari investasi. Nah, bottleneck investasi itu terkait dengan tingkat kandungan produk dalam negeri, TKDN. Nah, sering TKDN ini dibahas gitu. Tapi waktu kebetulan sih, saya tuh menemukannya kebetulan karena saya diskusi dengan tim Aneka Energi, lalu diskusi dengan tim perencanaan ya. Nah, itu loh kok ngitungnya berbeda. Oke. Dari situ saya tanya tim Aneka, cara ngitungnya sendiri gimana? Begini. Loh, Ternyata beda. Lalu satu hal lagi yang sedang dibahas selama ini, ternyata sudah hampir 3 tahun membahas tidak selesai. Point of view dari teman dari Aneka ini yang saya ambil. Sekaligus ada komunikasi dengan salah satu penasehat di kementerian waktu itu, advisor ya, seorang profesor dari ITB. Terus kita diskusi, akhirnya menghitung produk dalam negeri ini dengan konsep yang lain, khusus untuk EBT. EBT aja. Maka keluarlah Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2024 kemarin. Nah, akhirnya mengalirlah investasi karena di situ ada debottleneck untuk investasi. Debottleneck untuk peraturan mengikat tentang TKDN. TKDN tetap kita adopt, tetapi pada saat kita membangun EBT konstruksi itu SDM lokalnya dihitung sebagai TKDN.
investasinya I see. dihitung sebagai TKDN. Iya, jadi meningkat ya Bu ya, tidak hanya sekedar teknologinya saja. Tidak hanya komponennya Tidak ada saja. komponen saja. Oke. Tetapi misalnya komponen itu layar HP nih atau casing gitu ya. Tetapi pada saat kita bikin HP-nya sendiri kan ada orang. Betul. Ada yang visibility merakitnya. study, ada yang merakit, construction seperti itu Betul. dihitung. Dihitung untuk sebagai kandungan dalam negeri. TKDN. Wah, Ya. mantap. Nah, ini yang di bottleneck waktu itu, lalu mengalirlah investasi, COD datang Mantap. gitu. Jadi pemasangan datang. Yang kedua tentang komunikasi. Komunikasi ini kita diskusi dengan banyak peraturan mitra pemerintah daerah, lalu kementerian dan lembaga. Komunikasi untuk yaitu diregulasi ataupun kemudahan perizinan ya, kita bantu. Jadi yang hal-hal yang memang selama ini mungkin mengganggu ya Bu, regulasi yang mungkin menghambat kita pangkas. Iya, kita dorong aktif teman-teman di EBTKI itu untuk komunikasi ke pihak luar. Oke. Gitu. Termasuk Jadi, ini Bu, podcast ini juga sebagai iya, sarana betul. komunikasi buat teman-teman nih, jangan dilewatkan, harus nonton terus. Bu, mungkin izin Bu, kita kembali ke angka tadi Bu. Jadi ada pertanyaan nih Bu, 16% ini sebenarnya apakah memang benar ada? Apakah real? Ataukah pemerintah hanya istilahnya 16% loh? Nyata nggak nih Bu? ini ya nyata. Iya, nyata. Sekarang Nyata ya teman-teman tuh, Bu Dirjen sudah tercapai menyatakan. nih 16%, tercapai 16%. Dengan bangganya saya juga selalu mengatakan, mungkin 1 tahun naik 2 digit Iya. gitu. 2%, satu hal yang belum pernah ada dalam 1 tahun capaian. Nah, di sini sudah ada tambahan 1,19 gigawatt. Jadi hampir 1,2 gigawatt lah ya. Nah, di sini angka 16 ini benar-benar sudah dekat banget sama yang kebijakan energi nasional tadi, Yang 17 tadi ya Bu ya. Nah, sekarang kita follow nih. Kan ini capaiannya sudah ada. Ini terdiri dari hidro, pembangkit bumi, listrik tenaga ya. air, tenaga surya, ya, betul. panas bumi, Bioenergi juga ya Bu ya. bioenergi. Nah, itu bagian kelistrikannya. Listriknya. Yang non listrik itu kira-kira nih 7% itu kita kan punya program biodiesel. Ya. Nah. Yang pertama ya Bu ya, di Iya. dunia ya Bu ya. Betul, dan tertinggi di dunia. Wah, mantap. Tertinggi 40%. 40%. Kan kita jalankan di 2025 awal tuh. Betul. Nah, sehingga ini mendongkrak juga capaian ini. Karena bisa FAME ini berperan signifikan di dalam baurannya. Nah, selain itu ada biomasa, lalu ada biometan. Yang betul, baru nih, yang baru ngetren. Iya. Ngetren di dunia persilatan industri green ya. Iya, betul. Green. Jadi sudah ada KBLI-nya ya Bu ya? Sudah ada terpisah KBLI. lagi. Nah, Betul. kita punya KBLI baru khusus EBT. Khusus EBT. Sekarang. Waktu itu sempat ya saya memprediksi itu 15, tetapi memang keinginan saya ya paling tidak 2025 itu bisa 16 lah gitu. Tercapai. Alhamdulillah tercapai. tercapai. Ya, ini yang terbesar memang dari hidro ya. Dari hidro lalu PLTS dan yang signifikan itu PLTP. Karena ada tambahan sekitar 105 megawatt. Ini cukup besar kalau untuk PLTP. Nah, itu terdongkrak dari binary cycle. Jadi ada sistem pemanfaatan steam yang ekses lalu bisa dimanfaatkan, tinggal bangun fasilitasnya itu lebih cepat. Wah, mantap. Nah, ini capaian pembangkit listrik tenaga panas bumi ini kemarin diresmikan Pak Presiden kan. Wah. Nah, itu satu-satunya yang menggunakan full binary cycle. Waduh, mantap. Jadi konsep pembangunan PLTP yang lebih efisien. Tenaga kerjanya cuma 35, tapi yang daftar 12.000 tahu nggak? Waduh. Berarti harus dibuka yang lain Bu, proyek yang lain Bu. Semoga tahun depan. Aku sampai ngenes ya. Oh. Maksudnya Tapi justru ini kan ya Bu ya, EBT itu kan akan menjadi mata pencaharian baru ya Bu ya. Iya, Yang sebelumnya mungkin betul. kayak fosil terus. Nah, yang paling nanti mungkin mendongkrak pekerja itu di sektor biomasa. Iya. Yang satu lagi mungkin construction dari PLTS. Baterai ya Bu. Hidro Ya? biasanya juga begitu. PLTA itu kan perlu pembangunan sipil ya. Siap. Nah, ini kontrak kerja untuk pembangunannya ini sangat banyak. Ya memang kalau di sektor pembangunan besar panas bumi juga besar, tapi begitu masuk ke industri yang
memerlukan skill tertentu, itu dia harus Bisa. punya kualifikasi yang lebih. Oke. Nah, ini terlihat Peluang tadi nih. pada saat peluang pelaksana dari operasi pembangkit listrik itu ternyata sekarang makin efisien. Teknologi-teknologi digunakan makin efisien, sehingga kebutuhan tenaga kerja ini semakin menurun. Tetapi yang dibutuhkan adalah high skill. Iya. Hanya pada saat kita punya perencanaan RUPTL selama 10 tahun 10 tadi, tahun. 10 tahun tadi ini kan the greenest RUPTL, 70%-nya dari EBT. PT. Wow. Waktu itu sempat Pak Menteri Mantap. memastikan kembali berulang-ulang. Oke. Apakah betul gitu ya Bu ya? The greenest. Iya betul. Jadi sempat revisi berulang-ulang nih, sehingga kita pastikan. Nah dari situ pun 70%-nya investasi dari private sector, dari swasta. Nah di EBT ini kita butuhkan sekitar 760.000 green job terbuka. Wow, terbuka. Nah ini buat sobat energi ya Bu ya. Silahkan loh, ini peluang terbuka lebar, harus dioptimalkan dengan maksimal. Dan punya skill. Nah betul. Sekolahlah dengan benar ya, sampai lulus Punya kuliah. sertifikasi. Punya ya. sertifikasi, betul. Oke, mungkin Ibu izin nih Bu, kita lanjut dulu ke games ya Bu ya. Nah kita mau ngajak juga nih Apa tuh? sobat energi juga buat ikutan menjawab nih Bu. Ibu cukup tinggal menjawab iya atau tidak. Kita mulai ya Bu ya, mohon izin ya Bu. Oke. Ibu cukup jawab iya atau tidak, tapi cepet Bu jawabnya. Oh gitu. Langsung gitu. Ya Bu, siap ya Bu. Bu, pertanyaan Ini pertama nggak Bu. pakai perencanaan kan ini ya? Langsung ya Bu ya. Energi terbarukan itu bisa habis kayak BBM. Ya atau tidak? Enggak. Nah, Ibu kurang cepat Bu. Cepat lagi Bu. Kedua, Indonesia itu termasuk raja panas bumi dunia. Ya. Good. Pakai EBT bisa bikin Indonesia nggak terlalu bergantung impor energi. Ya. Tuh. Sobat energi gimana? Catat ya soalnya ya, jawabannya ya. Daerah terpencil bisa menikmati listrik dari EBT. Ya. Energi terbarukan itu selalu mahal dan ribet. Enggak lah. Tuh. Anak muda punya peran penting dalam transisi energi. Yes. Yes. Kalau EBT makin besar, kualitas lingkungan bisa semakin baik. Of course. Ya, Ibu dapat nilai 100. Kalau ibarat kuliah, Ibu summa cum laude. Tadi dikomenin kurang cepet nih. Pokoknya kalau misalkan jawabannya benar, berarti sobat energi betul-betul sobat energi sudah memantau perkembangan transisi energi di Indonesia. Nah Ibu, mohon izin Bu, kita lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin Bu Dirjen. Nah ini kan sudah disebutkan tadi ya Bu ya, kita realisasinya 16%. Nah terus buat kami-kami nih Bu, misalkan generasi muda, efeknya apa ya Bu buat masyarakat, buat generasi muda dengan angka 16% ini? Kita harap ini ya, bauran EBT ini salah satu langkah menuju swasembada energi. Jadi EBT sebetulnya kita bisa memproduksi sendiri, jadi tidak perlu impor energi. Oh mantap. Sekarang kan banyak impor energi, BBM terutama Iya. ya. Tetapi dengan adanya EBT kita bisa memproduksi listrik, bisa memproduksi bahan bakar. Nanti mau dimandatorikan nih bioetanol. Wah, ya kan? mantap. Biodiesel sudah ada. Sudah ada, betul. Ya. Terus nanti mungkin biogas ya kan bisa dipakai juga. Pada saat sidang atau international meeting, saya selalu bangga nyebutin Indonesia itu punya banyak jenis, bahkan semua EBT ada. Ada. Ya. Dan bisa buat semua sektor ya Bu ya. Tadi Iya, disebutkan tidak hanya betul. listrik tapi juga Malah transportasi. ada arus laut, Oh, iya, nanti betul. terus ada nuklir, PLTS, angin, hidro sudah pasti ya. Terus yang lain-lain. Termasuk hidrogen ya Bu Dirjen ya Bu. Panas bumi. Ibu Ya, juga memaju hidrogen juga betul. kan. Ya, dan hidrogen itu bisa dibuat di manapun. Itu Mantap. berbagai hal. Nah, dari sini kalau dibandingkan dengan negara Jerman misalnya, dia kan pasti paling nyebut wind sama solar kan. Kalah ya Bu Jerman ya. Iya, Kalah cuma loh 2. Jerman sama UK Indonesia juga loh. paling tambah hidrogen. Iya. Gitu ya. Jadi jenis-jenis EBT itu kita punya banyak Ya, banget. banyak. Bervariasi. Dan potensinya itu luar biasa. Kita itu baru pakai 0,5%-nya. Aduh, dari masih banyak banget ya Bu potensinya. potensinya. Betul. Sayang banget. Cuma 0,5. Makanya ini ke depan saya berharap
generasi muda mendongkrak terus, mendongkrak masa transisi energi itu bisa segera ke free carbon society. Wow, mantap. Jadi nggak pakai karbon ke depan. Iya. Iya. Terus kira-kira nih Bu, paling simpel ya Bu langkah para generasi muda untuk membantu pemerintah, bantu Ibu gimana Bu? Ngapain nih kita Bu? Tahu nggak knowledge based society? Apa tuh Bu? Jadi satu community atau masyarakat atau lingkungan lah, semua kita satu negara maupun satu bangsa ataupun ini ya satu dunia itu society-nya kan berbeda-beda level nih. Ada yang sudah maju, ada yang masih membangun, ada yang belum begitu kan, yang suka disebut negara ketiga dan lain-lain. Oke. Nah, bagaimana kita bisa mencapai negara maju? Semua orang-orang yang terlibat di dalam society ini, di dalam ekosistem ini Harus aktif semua ya Bu harus ya? punya knowledge. I see. Jadi berpendidikan. Nah, saya meminta generasi muda, ayo banyak tingkatkan Catat ya. literasi. Nah, betul. Banyak-banyak membaca ya Bu ya. Jangan hanya scroll medsos. Tidak hanya yang 2 detik. Nah, itu betul. Apalagi, Lebih mendengarkan, lebih membaca gitu. Dengan berbasis kepada pengetahuan, kita bisa memisahkan mana yang hoax, mana yang enggak. Ya kan? Betul. Kan kita ke depan ini semakin banyak yang bersuara tentang TBT? opini. Suatu opini gitu. Padahal itu salah, tetapi banyak Jadi yang benar ya menyuarakan, Bu jadi ya. benar. Betul. Nah, itu juga akan terjadi ke depan sehingga kita bisa memilih-milih. Wow. Nah, saya berharap peningkatan edukasi sangat penting. Waktu melihat ini ya, melihat kunjungan ke Patamuan. Itu daerah mana Ibu itu, terpencil. Bu? Dari Sumatera Barat, dari Padang ke Pasaman, terus ke Patamuan. Ini pakai kendaraan 12 jam. Wow. Saya tidur di rumah penduduk. Ibu dalam rangka edukasi ke masyarakat. Dalam rangka memasang listrik. Aduh, jadi di masih daerah yang belum berlistrik. Iya. Begitu. Jadi istilahnya bagaimana mereka berpendidikan kalau belum ada listrik ya Bu ya? Iya. Itulah. Di situ saya ketemu perempuan yang muda, lalu dia mengatakan kepada saya itu, kita udah lama merdeka tapi saya baru kali ini menikmati listrik. Aduh sedih ya Bu. Lampu 24 jam. 6 jam saja enggak. Ya ampun. Gitu. 4 jam saja tidak. Saya harus nebeng di tempat warung untuk ngecas HP-nya. Gitu. Untuk ngecas laptopnya karena itu menjadi bahan dia mengajar PAUD. Begitu. Dan mengajarnya itu kalau sudah malam kan pakai lilin, pakai semacam lampu gini ya dari minyak goreng. Iya, betul. Mirip itu. Nah, kalau membaca gini perlu begini kan, ini dekat lampu gitu. Jadi dia bilang, saya pagi-pagi itu hidungnya gosong, astaga, gitu sampai jidat saya gosong gitu. Nah, itu tempat itu memang terpencil sekali. Jadi ya perlu perjalanan yang panjang untuk mencapai ke situ. Kita memasang PLT mikrohidro di situ. Nah, ini dikerjakan oleh teman-teman EBTKE ke seluruh penjuru pelosok negeri. Mulai tahun ini itu ya Bu ya? Program Udah lama. Sudah lama. Tetapi kemarin baru dipasang ya satu yang sudah selesai. Dia pembangunannya 2 tahun. Kadang-kadang kalau mikrohidro atau mini hidro itu panjang waktu pembangunannya. Tapi kalau pembangkit listrik tenaga surya itu lebih cepat. Iya, dalam 1 tahun kita pasti menyelesaikan beberapa lokasi gitu. Nah, sering terjadi kebutuhan listrik itu kok belum semua masyarakat bisa menikmati. Nah, ini program Pak Presiden yang baru harus melistriki semua masyarakat 100% sampai dengan 2029. Ada waktu berarti 3 tahun ya Bu? Iya. 3 tahun 15 ini hari. Harus kejar-kejaran nih. Iya. Harus speed. Oke Bu, jadi mungkin tadi ya mungkin agak sedikit diresum. Jadi
sangat penting ya Bu tadi edukasi. Nah, podcast ini pun menjadi ajang edukasi ya Bu Dirjen ya. Jadi memang ini podcast perdana dan kami menargetkan ada 1.320 episode lagi nanti di tahun 2026. Semoga ini menjadi simple ya Bu ya, sebagai sarana edukasi yang simple yang dapat disaksikan di mana aja, pakai handphone bisa, pakai TV bisa, pakai tablet bisa. Diharapkan juga ini mendorong nih adanya kolaborasi semua stakeholder untuk pengembangan EBT di Indonesia. Seperti itu mungkin Bu Dirjen. Ya. Ibu, terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktu. Pasti Ibu kan sibuk ya Bu ya. Terima kasih. Saya baru tahu kalau Mbak Srabingnya ini ya Bu ya. Ya Bu. Memang selama ini di gua. Ibu nih mohon izin Bu, karena ini kan podcast perdana, nanti tolong ada kue di sini, ada lilin, kita tiup lilin ini ya. Ya, Bu, kita tiup lilin ya Bu. Nanti tolong dibuatkan. Ini kan seremoni podcast perdana, akhirnya BTKI ada podcast. Ayo Bu, kita tiup Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu Dirjen atas waktunya. Kita berharap teman-teman semuanya dapat mengikuti podcast ini dengan baik, dan kami juga akan menunggu berbagai macam masukan dan juga saran untuk isu-isu podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Energi bersih untuk kita.